Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal coba bedah pandangan seorang penulis tentang berbagai tantangan iman di dunia modern, sebuah dunia yang katanya penuh dengan pesona yang bisa memikat kita. Nah, buat mulai, gimana kalau kita lempar satu pertanyaan yang, jujur aja, cukup provokatif. Apa benar dunia ini bisa menyebarkan semacam sihir atau pesona yang bisa mempengaruhi kita? Ini nih metafora utama yang jadi jantung pembahasan kita. Oke, kita langsung masuk aja ya. Pertama-tama kita perlu ngerti dulu apa sih yang dimaksud penulis ini dengan pesona dunia dan kenapa kok ini dianggap sebagai masalah besar buat keimanan. Jadi, ini dia nih intinya, pesona dunia itu gampangnya adalah kondisi di mana perspektif kita itu bergeser. Sesuatu yang tadinya cuma alat atau sarana buat hidup, malah jadi tujuan utama itu sendiri. Jadi kebalik gitu. Lihat deh perbandingannya di sini, ini menarik banget. Di satu sisi ada alat, ini bisa apa aja, keluarga, harta, kerjaan, yang seharusnya kita pakai buat menjalani hidup dengan benar. Tapi, di sisi lain ada tujuan. Nah, ini nih masalahnya, yaitu ketika alat-alat tadi malah jadi obsesi kita, jadi pusat dunia kita. Menurut si penulis, disinilah letak masalahnya. Dan penulisnya nggak cuma ngomongin konsep loh, dia kasih contoh yang spesifik banget. Harta, cinta ke pasangan, bahkan cinta ke anak-anak kita, semua ini kan hal yang baik ya. Tapi kata dia, kalau udah berlebihan, semua ini bisa berubah. Dari yang tadinya cuma alat, malah jadi tujuan utama yang ngejauhin kita dari yang esensial. Dan ternyata, ini bukan cuma soal pertarungan batin kita sendiri. Penulisnya bilang ada kekuatan dari luar yang sengaja memperkuat pesona ini. Coba pikirin deh, iklan, media sosial, pers, semuanya seolah-olah dirancang buat bikin kita terus-terusan pengen lebih dan nggak pernah merasa cukup. Oke, jadi kita udah paham nih masalahnya. Pertanyaan selanjutnya, jelas dong, kalau dunia ini semacam pesona atau sihir, terus gimana cara kita lepas darinya? Nah, sekarang kita lihat solusi yang ditawarkan penulis. Menariknya, solusinya itu bukan dengan berjuang sendirian. Penulis ini justru mengusulkan sebuah konsep yang disebut ekosistem keimanan. Idenya adalah kita harus secara sengaja membangun sebuah lingkungan yang suportif, yang bisa jadi benteng buat kita dari pesona dunia tadi. Ekosistem ini tuh ada lapisannya, kayak bawang gitu. Dimulai dari yang paling inti dan paling penting, keluarga. Terus melebar ke lingkaran pertemanan, lanjut ke kerabat dan keluarga besar, lalu ke lingkungan sekitar kita, sampai akhirnya ke skala negara dan dunia. Intinya, setiap lapisan ini harus saling memperkuat nilai-nilai keimanan yang sama. Tapi, membangun ekosistem sebesar itu jelas nggak bisa sendirian kan? Nah, ini membawa kita ke poin berikutnya dari solusi yang ditawarkan, yaitu pentingnya aksi kolektif dan komunitas yang solid. Dan slide ini, wah, benar-benar menggambarkan poin itu dengan sempurna. Penulis pakai analogi yang kuat banget. Umat muslim itu jangan kayak butiran hujan yang jatuh sendiri-sendiri, nggak ada kekuatannya. Tapi coba bayangin kalau mereka bersatu, mereka bisa jadi aliran sungai yang dahsyat. Ini tuh seruan supaya kita nggak terpecah belah. Jadi, gimana cara bersatunya? Nah, ini dia resep dari penulisnya. Kuncinya itu tindakan nyata. Dia menekankan banget pentingnya kita untuk lebih sering nyambung, lebih sering kumpul, bikin acara bareng. Tujuannya apa? Supaya kita bisa saling jaga, baik secara materi maupun spiritual, biar nggak gampang keseret sama pesona dunia. Tapi ada satu peringatan penting di sini. Menurut penulis, bahaya terbesar itu justru adalah diam dan nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena perbuatan atau amal yang lemah lama-lama bisa menggerogoti keyakinan kita. Dan kalau keyakinan udah mulai goyah, wah resikonya itu kehilangan arah spiritual. Artinya, punya komunitas aja nggak cukup kalau tiap orang di dalamnya pasif. Ini semua membawa kita ke tema terakhir dan mungkin yang paling personal, kebangkitan dari dalam. Soalnya, menurut penulis, solusi dari luar, seperti komunitas, nggak akan cukup kalau nggak ada perubahan dari dalam diri kita masing-masing. Penulis juga menyoroti apa yang dia sebut sebagai keyakinan pasif. Ini bahaya banget loh. Kondisinya tuh kayak gini, seseorang rajin banget dengerin ceramah, ngerasa takjub, tapi ilmunya itu nggak pernah benar-benar meresap dan jadi perubahan perilaku. Kata dia, ini adalah bentuk hipnosis lain yang sama berbahayanya. Dan untuk menutup semua argumennya, penulis mengutip sebuah hadis yang jujur dalam banget. Intinya, kemampuan untuk melihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri itu bukan kelemahan. Justru itu adalah anugerah. Itu adalah tanda kalau Tuhan menginginkan kebaikan buat orang itu.
Dan kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau sadar akan kekurangan diri itu adalah kunci untuk lepas dari pesona dunia, dan itu adalah sebuah anugerah, kenapa ya hal itu seringkali jadi hal yang paling sulit buat kita lakukan? Nah, ini jadi bahan pemikiran yang menarik buat kita semua.